Halo Sobat Neo, apa kabar? Kita jumpa lagi di Neo Channel bersama saya Ki Anom. Kita akan melanjutkan kembali materi pembahasan kita mengenai basis data. Pada materi sebelumnya kita telah belajar dan membahas mengenai stored procedure. Nah, pada materi di video sesi kali ini kita akan membahas selain stored procedure yaitu function, di mana selain kita dapat membuat sebuah prosedur di dalam database, kita sebenarnya dapat membuat sebuah fungsi juga di dalam database. Nah, prosedur dan fungsi ini konsepnya secara keseluruhan sama, hanya beda di bagian outputnya saja. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai penerapan fungsi di dalam database, seperti biasa, kita lihat dulu penjelasan mengenai apa itu fungsi atau function. Nah, fungsi ini adalah sekumpulan dari perintah SQL yang tersimpan di dalam database untuk mengurangi proses pengambilan data yang kompleks dan rumit serta mengembalikan nilai tunggal. Nah, jika sebelumnya di materi mengenai store procedure atau mengenai prosedur dia mengembalikan nilai yang lebih dari satu, beda halnya dengan fungsi. Fungsi ini dia hanya mengembalikan satu buah nilai atau nilai tunggal. Nah, untuk fungsi yang pernah kita ketahui di dalam MySQL, kita telah mengenal built-in function yang sudah disediakan oleh MySQL seperti min, max, sum, round, date, year, now, dan lain sebagainya. Nah, sintaks-sintaks ini sebenarnya adalah sebuah fungsi di mana fungsi ini sudah disediakan oleh MySQL. Oleh karena itu, dia disebut built-in function. Nah, sekarang di materi mengenai fungsi ini, kita akan membuat fungsi buatan kita sendiri, di mana fungsinya ini nanti mirip-mirip seperti prosedur, hanya beda di output nilainya. Nah, ini adalah sintaks untuk pembuatan fungsi. Secara keseluruhan untuk sintaksnya sama. Yang pertama kita buka terlebih dahulu dengan delimiter. Nah, untuk delimiter yang kita gunakan adalah double dollar seperti ini. Dan untuk sintaksnya sama, yaitu create or replace function. Jika prosedur berarti create or replace procedure. Tapi di sini kita menggunakan function. Nama functionnya apa? Lalu di sini kita bisa memasukkan parameter beserta data tipenya apa, tipe datanya apa. Nah, untuk parameter ini bisa lebih dari satu. Lalu returnnya apa? Karena berupa nilai tunggal, kita tambahkan di sini return. Nah, returnnya itu dapat berupa apa? Di sini returnnya kita gunakan bisa integer, varchar, float, dan lain sebagainya. Di sini kita returnkan tipe datanya. Lalu kita buka dengan sintaks begin. Nah, biasanya karena dia berupa return nilai tunggal, biasanya kita declare terlebih dahulu sebuah variabel, di mana variabelnya ini nanti akan menampung nilai dari logic functionnya. Kemudian variabelnya tinggal kita return, lalu kita end delimiternya. Ini untuk sintaks pembuatan function atau fungsi di dalam database. Nah, untuk pemanggilannya seperti apa? Sama seperti built-in function yang sudah disediakan. Untuk fungsi yang kita buat di sini, dia bisa diterapkan di dalam select. Salah satunya ada di select. Nah, tinggal kita panggil saja. Misal di dalam select, kita panggil select function name. Di sini kita panggil nama fungsi yang telah kita buat. Lalu value-nya apa jika fungsi itu ada parameternya. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk sintaks dasarnya. Nah, sekarang kita langsung saja ke penerapan pembuatan fungsi di dalam database kita. Nah, silakan teman-teman buka kembali database milik teman-teman. Bisa menggunakan SQLiOC ataupun PHPMyAdmin. Nah, seperti biasa di sini saya menggunakan SQLiOC. Kita masih menggunakan database yang sama yaitu dbShop. Nah, untuk membuat sebuah function, sama seperti pembuatan prosedur, kita mulai dengan delimiter. Delimiter kita gunakan double dollar. Lalu di sini kita tambahkan create or replace function. Di sini kita akan membuat sebuah fungsi. Misalnya fungsi yang akan kita buat adalah kita ingin tahu jumlah employee yang kita miliki. Misal nama fungsinya adalah jumlah CML employee. Misal gini ya.
Lalu jangan lupa kita returnkan returns. Nah, jumlah itu returnnya apa? Returnnya berupa integer ya. Berarti di sini kita gunakan return integer. Lalu kita mulai dengan begin. Jangan lupa untuk begin kita tutup juga dengan n delimiter. Nah, di dalam begin n ini kita deklarasikan sebuah variabel. Kita gunakan sintaks namanya declare jumlah. Nah, jumlah ini tipe datanya adalah integer. Jangan lupa titik koma. Lalu kita hitung jumlah employee yang kita miliki. Nah, untuk menentukan jumlah employee, kita bisa menggunakan sebuah fungsi juga, yaitu count. Kita gunakan select count. Nah, seperti ini. From employee. Nah, count ini sebenarnya dia fungsi juga. Tapi fungsi yang sudah disediakan oleh database kita, oleh MySQL. Atau biasa disebut built-in function, sama seperti mix, man, dan lain sebagainya. Nah, untuk output dari count ini, dia outputnya adalah sebuah nilai tunggal berupa integer. Nah, mungkin seperti ini. Jangan lupa titik koma. Jika kita menjalankan query ini, kita jalankan, maka query ini akan menghasilkan output tunggal, yaitu jumlah employee-nya, yaitu ada 22. Nah, nilai dari 22 ini akan kita masukkan ke dalam jumlah, ke dalam sebuah variabel namanya jumlah. Caranya adalah kita tinggal tambahkan di sini into jumlah. Berarti kita akan memasukkan output value dari hasil count ini ke dalam variabel jumlah. Nah, tinggal variabel jumlah ini tinggal kita returnkan. Kita return jumlah. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk pembuatan fungsinya. Sekarang tinggal kita execute saja. Kita coba execute. Nah, sukses ya. Jika teman-teman lihat di dalam function ini ada sebuah fungsi namanya JML EMP atau jumlah employee. Nah, cara pengaksesannya bagaimana? Secara konsep sama seperti select count ini ya. Cara pengaksesannya berarti kita bisa masukkan ke dalam sebuah select, lalu kita panggil fungsinya JML employee. Nah, seperti ini. Jika kita execute, nah outputnya sama, yaitu jumlah employee ada 22. Nah, bagaimana jika kita ingin menampilkan jumlah employee dalam suatu office? Tinggal kita tambahkan saja di sini, misalnya office code. Office code itu kan dia tipenya integer. Jika teman-teman lihat di dalam employee, dia memiliki office code tipenya integer ya. Nah, tinggal kita tambahkan di sini, where office code sama dengan office code. Nah, seperti ini. Kayak gini ya. Jadi kita akan menghitung jumlah dari employee, di mana employee yang kita hitung adalah employees yang office code-nya sama dengan office code. Jadi office code yang sebelah kanan ini, yang tidak ada underscore-nya ini, merupakan parameter inputan di sini. Oke. Ingat, nama fungsinya sama ya. Kita sudah membuat fungsi JML EMP. Dan pada kasus ini kita akan merevisi fungsi dari JML EMP ini. Nah, maka nanti sintaks yang akan dijalankan adalah replace function, bukan create function. Karena nama fungsi ini sudah pernah kita buat sebelumnya. Oke, kita execute. Nah, sukses ya. Sekarang jika kita execute lagi di sini, maka di sini dia akan error karena dia butuh argumennya. Misalnya office code 1 ya. Kita coba execute. Nah, jumlahnya ada 6. Nah, sama seperti count tadi, sebenarnya kita bisa tambahkan juga di sini. Misal kita ingin menselect sebuah data dari office. Di sini kita select office name atau office code dulu ya. Office code, lalu office name. Oh, tidak ada office name.
Tapi di sini langsung city aja ya. Misal langsung city. Lalu jumlah employee ini. Employee yang ada di dalam Office Code. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jika kita execute, nah maka hasilnya seperti ini. Jadi kita ingin menghitung jumlah employee yang ada di dalam Office Code. Nah, Office Code-nya itu apa? Yaitu dari sini ya. Employee 1, Office Code 1, jumlah employee-nya 6. Office Code 2, employee-nya ada 2. Office Code 3, employee-nya ada 2. Dan seterusnya sampai Office Code 7. Yaitu jumlah employee-nya ada 0. Nah, seperti ini. Oke, gitu ya. Jadi untuk pembuatan fungsinya itu seperti ini. Nah, selain diterapkan di select, sebenarnya kita juga bisa terapkan di dalam insert, update, maupun delete. Tinggal kita panggil fungsinya itu apa. Nah, jika teman-teman perhatikan, di sini kan dia perintah query-nya itu sederhana ya. Nah, misal kita ingin membuatnya itu lebih kompleks lagi. Misal kita ingin mengetahui gaji dari job title employee-nya. Jika teman-teman lihat di dalam employees itu ada job title, ada presiden, ada VP sales, VP marketing, sales manager, dan sales rep. Seperti ini. Nah, kita ingin mengetahui employee ini dia salary-nya berapa. Nah, di sini kita misal membuat sebuah fungsi namanya salary title. Dan untuk inputannya adalah job title. Tipenya adalah varchar. Untuk panjangnya kita buat saja 50. Nah, returnnya itu apa? Returnnya kan berupa salary. Salary itu bisa float atau integer. Maka di sini kita buat saja integer ya. Untuk deklarasinya kita buat sebuah variabel namanya salary. Dan yang akan kita return kan adalah salary. Jadi return di sini kan kita returnnya integer, maka yang di sini returnnya juga harus tipe datanya integer, yaitu salary. Salary ini kan kita deklarasikan di sini tipe datanya adalah integer. Nah, tinggal sebelum return ini kita buat perintah SQL-nya. Misal kita gunakan kondisi if jika job title sama dengan presiden. Oh, ini kutip 1. Nah, jika job title sama dengan presiden, maka salary-nya kita set salary. Kita asumsikan salary-nya adalah 10.000. Nah, seperti ini. Nah, jika if berarti harusnya ada else if. Else if jika job title sama dengan VP sales. Kita juga bisa tambahkan or. Ada dua pengecekan, job title sama dengan VP marketing. Oh, di sini kita kurang then ya. Nah, jangan lupa kita tambahkan then di sini. Lalu kita set salary sama dengan jika VP sales atau VP marketing kita set salary-nya 5.000 misalnya. Nah, selain itu kita set salary-nya itu 1.000. Nah, jangan lupa kita end if. Nah, seperti ini ya. Saya ulangi. Kita mendeklarasikan sebuah variabel namanya salary, di mana salary ini nanti isinya sesuai dengan job title dari employee. Nah, jika job title-nya adalah presiden, then jika job title sama dengan presiden, lalu kita akan mengeset salary-nya 10.000. Atau else if, jika job title-nya adalah VP sales atau VP marketing, lalu kita akan set salary-nya itu 5.000. Nah, selain itu, kita set salary-nya adalah 1.000. Karena kita menggunakan if, jangan lupa kita tambahkan di sini and if. Lalu kita returnkan salary yang sudah kita set. Oke, gini ya untuk fungsi salary title. Kita coba execute. Oke, berhasil ya. Sudah berhasil, tinggal kita coba panggil. Misal kita akan select from employees.
Nah, yang akan kita select yang pertama adalah employees number, first name, dan job title. Kita coba execute ya. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal di sini kita tambahkan satu kolom yang keempat yaitu salary-nya. Nah, kita bisa panggil di sini. Kita gunakan fungsi yang sudah kita buat yaitu salary title. Nah, salary-nya itu berdasarkan job title-nya. Nah, seperti ini. Oke, gitu ya. Kita inisialkan namanya adalah salary. Oke, kita coba execute. Nah, sudah ya. Nah, di sini untuk employee namanya Diane, dia job title-nya adalah presiden, salary-nya adalah 10.000. Mary dia adalah VP sales dan Jeff dia VP marketing, salary-nya adalah 5.000. Dan yang sales manager, sales RAP ini, dia salary-nya 1.000. Nah, ini masih sederhana. Sebenarnya kita bisa explore lebih kompleks lagi. Gitu ya. Jadi, dengan adanya fungsi, kita bisa membuat sebuah query yang cukup rumit atau cukup kompleks. Tinggal di dalam select-nya ini, di dalam pengaksesan query-nya, kita cukup manggil fungsinya saja. Secara umum untuk konsepnya mirip-mirip seperti prosedur yang telah kita bahas di materi sebelumnya. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga untuk materi mengenai fungsi di dalam database ini bisa teman-teman pahami dan teman-teman aplikasikan ke dalam database milik teman-teman. Semoga materi pada video kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kita nanti akan jumpa lagi di materi mengenai basis data lainnya. Saya Kianom undur diri dan salam coding.